Obrolan santri inspiratif. Oke, mari kita lanjut pada bintang tamu kita selanjutnya. Beri tepuk tangan untuk bintang tamu kita selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sepertinya selain ada teman-teman santri, ada satu ibu guru juga, nggih? Iya, nggih, sebagai pendamping dari santri-santri berprestasi di sini. Nah, mungkin sebelumnya kita sebelum berbincang lebih jauh, kayaknya kita harus perkenalan dulu nih sama adik-adik santri dan juga dengan ibu guru juga. Boleh mungkin dari Ibu Rumiyin, mboten napa-napa, monggo. Terima kasih Neng Tina. Alhamdulillah dapat kesempatan di acara Oasis, obrolan santri inspiratif. Termasuk kesempatan juga bagi kami SMP Darul Ulum 1 untuk memperkenalkan. Di sini saya Ibu Astri Faizah, memegang mapel yaitu IPA. Alhamdulillah bisa ada di tengah-tengah acara Oasis untuk berbagi dan sharing inspirasi. Alhamdulillah Ibu Astri, Ibu Astri, dan juga ini ada 3 nih teman-teman sahabat santri kita nih yang juga hadir bersama kita. Mungkin dari sebelah sini dulu boleh, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Zahirma Sofia, biasa dipanggil Alza. Saya dari SMP Darul 1 Unggulan Peterangan Jombang. Prestasi yang saya raih, tahun lalu saya mencapai Best Maker di Belt and Road Teenager Maker Camp di tema Engineering Robot. Dan Alhamdulillah pada tahun ini saya juga mendapat Best Maker di tema yang berbeda, yaitu tema Low Carbon and Energy Conservation. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Jessica Amanda Veronica. Saya dari Sekolah SMP Darul Ulum 1 Unggulan Peterongan Jombang. Prestasi yang saya raih di tahun ini, saya Best Maker di lomba Belt and Road Teenager Maker Camp dengan tema Space Science. Dan di tahun 2020-2021, saya pernah menjabat OSIS di SMP Darul Ulum 1 Unggulan Peterongan Jombang, menjadi anggota Sekbid Keterampilan dan Kewirausahaan. Oke, berarti tadi ada Alza dan Amanda ya panggilannya. Oke, selanjutnya mungkin yang terakhir ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Rahmat. Saya biasa dipanggil Dani. Saya berasal dari Sekolah Menengah Pertama Darul Ulum 1 Unggulan Peterongan Jombang. Tahun lalu, saya pernah mengikuti One Belt and One Road Teenager Maker Camp and Teacher Workshop 2020 dengan tema Health Education, dan alhamdulillah saya memenangkannya sebagai The Best Maker. Dan bulan November kemarin, alhamdulillah saya juga memenangkan obor 2021 ini sebagai The Best Maker dengan tema Science Video. Oke, ini berarti semuanya nih adik-adik SMP ya? Ya, masih SMP tapi udah menang lomba internasional nih, hebat banget nih, alhamdulillah ya. Dan mungkin juga yang belum tahu nih tentang lomba yang tadi sudah diikuti sama adik-adik tadi dan sama sahabat santri yang sudah hadir di sini, mungkin saya pengen tahu lebih jauh nih. Bu Astri, niki lomba obor niki apa Bu? Terima kasih Ning. Jadi inspirasi untuk ikut lomba ini adalah diawali dengan sekolah kita yang mengimplementasikan pendekatan berbasis STEM dalam pembelajarannya. Jadi kita menggabungkan antara sains, teknologi, engineering, dan matematik yang bekerja dengan Semiokitab in Science gitu. Dan pada event yang pertama kami ikuti adalah The Second Belt and Road Teenager Maker Camp. Acara tersebut langsung diadakan secara offline nih, di Beijing, Cina. Waktu itu alhamdulillah saya dan 6 siswa langsung ke sana selama 7 hari di Beijing untuk mendapatkan beberapa ilmu dan pengalaman tentang Belt and Road Teenager Maker Camp dan beberapa proyek, diantaranya 3D printing, laser cutting, intelligent robot, dan lain sebagainya. Itu untuk acara yang Belt and Road kedua. Kemudian Belt and Road yang ketiga juga alhamdulillah kita bisa ke sana juga secara offline di Nanning, Cina. Proyek-proyeknya juga hampir sama tapi lebih ke anak-anak seperti itu. Lebih ringan proyek-proyeknya, seperti membuat kincir angin, model rumah seperti itu. Dan untuk yang tahun 2020-2021 karena situasi pandemi tersebut, maka acara Belt and Road diadakan secara online seperti itu. Dan alhamdulillah
kami mendapatkan The Best Maker untuk tahun ini sebanyak 10 The Best Maker untuk SMP DU 1. Alhamdulillah. Masya Allah, ya banget ya sahabat santri semuanya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Astri bahwa kompetisi ini sebenarnya sudah sering diikuti oleh SMP Darul 1 dan tahun-tahun sebelumnya juga langsung berangkat ke Cina. Betul, langsung berangkat ke Cina dan karena situasi pandemi sekarang ini jadi harus dilakukan secara online. Betul. Dan ternyata itu tidak menghalangi sahabat santri yang dari SMP Darul 1 ini untuk tetap memenangkan lomba tersebut. Mantap banget nih ya kalian semua nih, keren banget nih. Nah, selanjutnya saya pengen tanya nih sekarang ke adik-adik sekalian nih. Sebenarnya gimana prosesnya sebelum ikut lomba hingga sekarang bisa menjadi best maker? Tadi ada best maker ya, ada best maker di berbagai tema, ada yang tentang science video dan lain sebagainya. Itu gimana? Coba mungkin dari Dani dulu boleh? Ya, sebelum lomba saya dan tim mendaftar di website Obor 2021. Dan kami memilih tema science video. Kemudian kami mempelajari materi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panitia. Oke. Jadi memang prosesnya mungkin cukup lama juga ya. Jadi apalagi juga Dani sebelumnya juga ikut lomba ini ya. Tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya udah ikut dan kemudian akhirnya ikut lagi di tahun selanjutnya mungkin seperti itu. Dan mungkin ada tambahan juga dari Alza maupun Amanda. Ya, proses yang saya lewati sebelum lomba ini, tahun lalu saya mengetahui lomba ini dari Bapak dan Ibu guru. Awalnya saya ingin mencari pengalaman baru, namun dengan bantuan Bapak dan Ibu guru, juga dengan kerja keras saya, alhamdulillah tahun lalu saya mendapatkan best maker. Dan untuk tahun ini saya mengambil tema low carbon and energy reservation dengan membuat proyek penyiram tanaman otomatis berbasis IoT dengan energi panel surya. Kenapa alat saya menggunakan IoT? Karena agar pengguna dapat mengakses kelembapan tanah, juga aktivitas penyiraman tanah melalui website atau melalui komputer. Dan saya menggunakan panel surya sebagai energi karena pada zaman sekarang kita membutuhkan energi yang terbarukan atau mudah dijangkau. Oke, selanjutnya, nah tadi kita udah dengar nih dari Alza. Nah, kira-kira dari Amanda sendiri ada nggak tambahannya? Ada. Kalau proses saya itu awalnya mendapatkan info dari Bapak Ibu guru. Akhirnya saya berminat untuk mengikuti dan tertarik juga. Akhirnya saya mencari kelompok untuk mengikuti lomba tersebut dan alhamdulillahnya saat pendaftaran saya terpilih untuk mengikuti lomba tersebut dan saya memilih tema Space Science. Oke, berarti memang masing-masing punya jalannya sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin ada yang sebelumnya udah pernah ikut dan sebelumnya juga belum pernah dan akhirnya sekarang mencoba di bidang lain mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin saya pengen tahu nih tentang motivasi kalian. Kenapa sih kalian pengen ikut lomba-lomba kayak gini? Mungkin ada alasan-alasan tersendiri. Boleh dari Alza dulu. Motivasi saya mengikuti lomba ini salah satunya untuk menambah wawasan baru kan di luar sana. Banyak sekali informasi-informasi yang belum saya ketahui. Kedua, saya ingin menambah lebih banyak prestasi dan membanggakan diri sendiri, sekolah juga dari ulum pastinya. Lalu saya juga ingin memberi motivasi atau contoh yang baik untuk siswa-siswi di SMP Darul 1 unggulan dan juga santri-santri yang ada dari ulum. Oke, mantap banget ya. Dari Dani mungkin ada motivasi yang lain mungkin? Kalau bagi saya pribadi yaitu untuk menambah pengalaman, wawasan, serta pengetahuan. Karena ya event ini diadakan 1 tahun sekali ya. Jadi pengen ini ya, pengen menambah ini wawasan juga, apalagi lomba internasional kan ya. Nggak semuanya bisa ikut, kan diseleksi juga kan ya kalian? Diseleksi juga tuh. Nah, mungkin dari Dani mungkin juga tadi sudah ingin mengembangkan potensinya juga, kayak gitu ya. Mungkin dari Amanda kira-kira apa? Kalau motivasi dari saya yaitu ingin membanggakan kedua orang tua, utamanya juga ingin menambah ilmu pengetahuan. Soalnya kan juga baru pertama kali ini ikut juga, alhamdulillah terpilih gitu. juga dan best maker. Alhamdulillah. Gitu. Dan mengharumkan nama baik sekolah, alhamdulillahnya. Oke, mantap banget ya. Ternyata tadi dari motivasinya aja udah kelihatan nih, semuanya bukan
anak-anak yang biasa-biasa aja gitu. Jadi semuanya pengen semangat untuk membanggakan sekolah, membanggakan alma maternya, membanggakan kedua orang tua dan sekitarnya, mungkin seperti itu. Nah kalau Niki Bu, kalau ingin tahu mungkin dari SMP Darul Ulum 1 ini kan sudah sering mengikuti lomba ini gitu. Dan mungkin perannya Bapak Ibu guru Niki dalam membimbing santri ini sehingga bisa memenangkan lomba ini seperti apa? Ya, baik. Terima kasih nih pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu guru harus memilih dan memilah untuk topik yang mereka ambil. Misalkan untuk topik low carbon and energy conservation itu beberapa tema yang lain juga harus ada bagian-bagian sendiri, karena energy conservation bukan hanya dari panel surya aja. Misalkan untuk kelompok yang lain, kelompok saya juga ada membuat baterai membuat baterai yang biobaterai seperti itu Neng. Jadi tidak harus semua dari misalkan sumber energi itu dari panel surya aja. Begitu juga untuk sense video untuk Mas Dani mengambil objek di mana Mas? Di air terjun Grojogan Coban Sewu, Tujuan Malang. Ya, jadi mereka harus mencari hubungan antara kondisi-kondisi alam, baik itu abiotik maupun biotik yang berhubungan dengan baik itu kelangsungan hidup makhluk hidup di sekitarnya. Apakah hubungan antara suhu dan juga kelembapan tanah dan juga apalagi Mas? Sinar matahari. Dan kemudian efeknya terhadap tanaman-tanaman yang hidup di sekitar Grojogan Sewu tadi seperti itu misalkan. Jadi membimbing spesifiknya mungkin ini gitu, membuat alat gitu nggih? Ya, ada juga sampai membuat alat juga. Baik, ya. Alat juga. Nah, ya. Kalian pada bawa nggak alatnya? Ada? Oke. Boleh dikasih tahu mungkin? Jadi biar dikasih tahu juga nih ke sahabat santri yang lagi nonton. Mungkin pengen tahu gimana sih karya kalian yang kemarin udah sampai menjuarai lomba ini secara internasional gitu ya. Jadi nanti sekalian mungkin dikasih tahu begitu. Oke? Permisi. Boleh. Hadapnya kebalik. Hadapnya ke sana. Nah, pelan-pelan. Oke, wah keren banget ya. Macam-macam alat nih yang dibuat langsung sama adik-adik santri ini semuanya. Oke. Mbak Alza dulu mungkin. Boleh. Sama duduk aja nggak apa-apa. Nama duduk aja. Ya. Silakan. Dari Alza dulu mungkin apa ini Alza? Amanda, apa ini Amanda? Ini alat satelit kubus. Satelit kubus? Iya. Itu fungsinya buat apa tuh? Ini buat ngelacak suatu lokasi, buat ngelacak kelembapan suhu dan udara. Terus ini bisa melihat tekanan udara juga. Oh gitu. Jadi ini yang buat Amanda dan timnya ya? Iya. Amanda dan timnya ada berapa orang? Ada 3 sama saya. 3 sama Amanda juga. Wah keren banget ya udah bikin alat kayak gini. Ini coba lihat dong. Ih keren banget ya. Ini berapa lama nih bikinnya? 2 bulan. 2 bulan. Dan akhirnya ini mendapat penghargaan sebagai Pacemaker di ajang ombel tersebut ya, One Belt One Road. Oke, selanjutnya dari Alza. Nah, jadi ini penyiram tanaman otomatis menggunakan energi dari panel surya. Jadi cara kerjanya itu panel surya ini akan menyerap energi dari matahari, lalu akan disimpan di baterai. Boleh dibuka mungkin. Akan disimpan di baterai. Lalu energi itu akan menjalankan pompa, lalu akan mendeteksi kelembapan yang ada dalam tanah. Jika tanah sudah dalam keadaan lembab, maka penyiraman otomatis tidak akan menyiram tanaman tersebut. Namun jika tanaman tersebut dalam keadaan kering, penyiraman tanaman ini akan secara otomatis menyiram tanaman tersebut. Keren banget ya ternyata tadi hasil dari teman-teman dari SMP Darul Ulum 1 dan di ajang One Belt One Road. Kalau dari Dani apa? Bawa barangnya nggak? Kalau saya dan tim saya nih membuat video. Oh membuat video, jadi beda-beda ya? Iya. Bidangnya beda-beda gitu. Iya. Oh beda dan ternyata semuanya menang ya?
Alhamdulillah, keren banget nih. Alhamdulillah. Semoga aja nanti bisa menginspirasi sahabat santri yang lain ya. Siap. Nah sebelum kita tutup nih, kayaknya ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan oleh kalian? Dan juga monggo mungkin Bu Asri juga mau menyampaikan pesan-pesan juga untuk sahabat santri yang sedang menonton nih. Kira-kira apa pesannya? Mungkin dari Amanda dulu. Kalau pesan dari saya itu jangan mudah putus asa dan percaya diri, jangan pantang menyerah. Soalnya ini apa ya? Kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Jadi semisal gagal ya dicoba lagi. Tapi kalau menang ya bonus itu artinya alhamdulillah. Gitu. Jadi buat sahabat santri semuanya nih, mungkin masih yang seumuran sama Amanda dan teman-teman yang lain di sini, mungkin harus nih mendengarkan nih tadi pesan-pesan dari Amanda dan teman-teman. Jangan pantang menyerah gitu. Anggap aja kegagalan itu adalah sebuah awal untuk menuju kesuksesan gitu ya. Selanjutnya mungkin dari Alza, kira-kira apa nih? Ya, dari saya, jangan pantang menyerah, terus semangat, dan pastinya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang merencanakan semuanya. Kita juga harus keluar dari apa yang kita bisa. Kita harus berani untuk mencoba hal baru. Kalau kata anak zaman sekarang, berani keluar dari zona nyaman. Oke, tuh harus berani keluar dari zona nyaman gitu ya. Gak boleh, aku males ikut lomba nanti kalau nggak menang harus sedih dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus benar-benar berani untuk mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Dan sebelum diakhiri Bu Asri, mungkin dari Dani apa nih pesannya? Pesan dari saya yaitu jangan takut untuk mencoba hal yang baru, karena boleh jadi bakat terpendam kita ada di hal baru tersebut. Dan apabila kita gagal dalam berusaha, jangan mudah menyerah, karena kegagalan adalah proses menuju keberhasilan. Oke, keren banget ya tadi dari Dani sendiri. Tuh, mungkin cukup mirip juga dengan teman-teman yang lain tadi. Jangan takut untuk mencoba nih buat sahabat santri yang mungkin masih minder-minder atau mungkin merasa takut ya untuk mencoba hal-hal baru. Nih, lihat aja nih, masa kalah nih sama adik-adik di sini udah bikin alat-alat sekeren ini gitu kan ya. Jadi harus berani mencoba hal baru. Dan yang terakhir mungkin pesan dari Ibu Astri. Ya, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita akan tetap mengembangkan sekolah kami yang berbasis STEM, dengan tentunya kami akan mempertahankan hal yang sudah kami jalankan sebelumnya, yaitu 17 kultur kepesantrenan yang sangat relationship sekali sama kegiatan STEM ini. Jadi mereka yang punya semangat bagus dengan keimanan dan ketakwaan juga sangat bagus juga, maka akan membuat santri-santri di khususnya SMP Darul Ulum 1 ini kreatif, inovatif, dan pastinya nanti kita arahnya adalah ke santripreneurship seperti itu. Santripreneurship. Yes, Mantap banget ya. Matur nuwun Bu Astri atas pesannya. Dan juga buat adik-adik semuanya, terima kasih ya sudah hadir di OSIS kali ini. Semoga nanti kita tunggu kabar-kabar bahagia dari adik-adik semuanya. Mungkin mau ikut lomba lagi yang lain-lain tuh mungkin ya. Jadi nanti harus tetap semangat, semoga sukses dan jangan pantang menyerah, mungkin tadi pesannya ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat bintang tamu kita yang terakhir kali ini. Baik sahabat santri, itulah tadi bincang-bincang kita dengan beberapa santri berprestasi di lingkungan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Dari bincang-bincang kita kali ini, saya harap banyak sahabat santri yang terinspirasi oleh kisah-kisah mereka, dan juga dari kisah-kisah tersebut juga dapat kita pahami bahwa semua prestasi yang telah diperoleh oleh para santri tidak luput dari bimbingan dan dukungan dari para guru maupun para pengasuh, para yai dan bunyai dari Pondok Pesantren Darul Ulum. Sekali lagi saya akhiri untuk episode podcast kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oasis, obrolan santri inspiratif.